Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang mengenai hutang dan modal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maryam. Saya Aulia Purnamasari. Saya Siti Fatimah Putri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hutang atau kewajiban. Karena pada dasarnya suatu kewajiban, hutang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, muncul karena transaksi pembelian secara kredit barang atau jasa dan berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang dimana klasifikasi hutang dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Pertama, hutang lancar yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Sedangkan hutang jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu yang relatif lama atau lebih dari 12 bulan. Jika sebagian atau seluruh hutang tersebut telah jatuh tempo, maka bagian yang telah jatuh tempo tersebut menjadi hutang jangka pendek. Baiklah, saya akan menjelaskan hutang lancar dan hutang jangka panjang. Yang pertama, macam-macam hutang lancar. Nah, hutang yang pertama yaitu hutang usaha. Hutang usaha atau account payable yaitu hutang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Contohnya, hutang yang timbul akibat pembelian secara kredit. Yang kedua yaitu wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable adalah hutang jangka pendek dengan disertai perjanjian tertulis. Biasanya wesel bayar adalah janji tertulis dari pihak debitur kepada kreditur bahwa debitur akan menyelesaikan pembayaran atau peminjaman pada tanggal yang ditetapkan dan nominal pembayaran yang sudah disepakatkan. Yang ketiga yaitu beban yang harus dibayar, contohnya hutang gaji. Karena hutang gaji itu harus segera dibayar pada waktu itu juga sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dan nominal yang ditetapkan. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Contohnya sewa diterima di muka itu seperti pembayaran kos pada saat awal ngekos. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu hutang jangka panjang. Apa saja sih hutang jangka panjang? Yang pertama, hutang hipotek. Hutang hipotek yaitu hutang jangka panjang dengan jaminan harta tetap. Artinya, pada saat kita melakukan hutang dengan jangka panjang atau lebih dari 12 bulan akan dikenakan jaminan harta tetap yang kita miliki. Yang kedua yaitu pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah surat bukti hutang perusahaan kepada pemegang obligasi disertai pembayaran bunga sesuai tingkat bunga yang disepakati. Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu modal ekuitas. Modal ekuitas yaitu nilai kepemilikan pemilik atas harta perusahaan. Modal ekuitas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dapat didapat dari harta pribadi pemilik perusahaan dan yang kedua didapat dari pembagian laba perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam modal. Modal dibagi menjadi 4. Yang pertama modal saham, modal kepemilik, pref, dan laba ditahan. 1. Modal saham. Berbentuk perseroan terbatas, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseroan kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang terbatas tersebut. Yang kedua, modal pemilik.
Hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Pencatatan modal dalam balance sheet tergantung bentuk perusahaan. Untuk perusahaan perorangan dicatat modal disertai dengan nama pemiliknya. Sedangkan perusahaan perseroan ditulis modal saham dan laba tak dibagi atau laba ditahan. Yang ketiga, FRIP atau pengambilan pribadi. Pengambilan modal yang dimiliki oleh pemilik modal sendiri. Dan yang keempat, laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan juga tidak dibayarkan kepada investor sebagai dividen serta tidak dibagikan dengan tujuan sebagai modal perusahaan. Laba ditahan biasanya disimpan oleh perusahaan untuk menjadi dana jaga-jaga atau menjadi dana untuk perkembangan perusahaan. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang masih belum paham atau punya pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung ketika ketemu di kelas ataupun chat pribadi atau bisa juga di WA group supaya Ibu Rohil bisa langsung nimbrung. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya karena kami di sini perempuan semua, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan karena perempuan selalu benar. Sebelumnya terima kasih. Itulah presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.